Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang kelompok 3 bawakan di minggu kemarin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syahla Jarine. Saya Aina Cahaya Ramadhani. Saya Sita Ramadhani. Saya Luna Francisca Aldiana. Saya Jihan Azahra. Di sini kami akan menjelaskan materi kelompok 3 yang berjudul Mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Next. Next. Pemateri pertama yang akan dibawakan oleh Luna, kepada Luna dipersilahkan. Jadi di sini ada A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa yang dimaksud dengan sistem filsafat? Beberapa pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan Titus, Smith, dan Nolan sebagai berikut. Yang pertama, dalam arti informal, filsafat itu sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam tanpa harus melalui proses berpikir kritis atau analisis yang mendalam. Contohnya itu, kalau di pedagang, filsafatnya itu harus meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, dalam arti informal, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Contohnya tentang kepercayaan masyarakat awam bahwa tenggelamnya seseorang di pantai parang kritis disebabkan oleh Nyi Roro Kidul. Yang ketiga, ada dalam arti komprehensif, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Contohnya itu kayak Pancasila bisa disebut sebagai dasar filsafat negara karena Pancasila menjadi landasan atau fondasi bagi seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Terus ada yang keempat itu dalam arti analisis linguistik. Filsafat itu analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata konsep. Contohnya, pertanyaan Voltaire tentang bagaimana manusia mengorbankan separuh hidupnya untuk mencari uang dan separuh waktu lainnya mengorbankan uang untuk meraih kembali kesehatan. Next. Selanjutnya ini 5 dalam arti aktual fundamental. Filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia, dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Next. Mengapa Pancasila sebagai sistem filsafat? Pertama, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki nilai-nilai filosofis yang mendalam dan menjadi landasan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di sini ada beberapa, yaitu satu, bersifat koheran, tidak mengandung pertanyaan yang saling bertentangan di dalamnya. Yang kedua, menyeluruh, mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, mendasar. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki landasan yang kuat karena didasarkan pada refleksi mendalam tentang hakikat kehidupan manusia dan hubungan manusia dengan diri sendiri. Terus ada yang keempat, spekulatif, hasil penerungan yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis. Next. Kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Weltanschauung juga mencakup nilai-nilai makna dan tujuan hidup manusia yang menjadi landasan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Next. Selanjutnya ada urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat.
urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat itu artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Menurut sastra prateja, pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara itu ditunjukkan pada beberapa aspek. Pertama, ada pertanggungjawaban rasional, penjabaran operasional, ruang dialog, dan kerangka evaluasi. Next. Next, maaf. Terus di sini ada B, menanya alasan diperlakukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misalnya itu kayak Nato Nagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik substansi. Filsafat Aristoteles sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Adapun di Jakarta menyoroti nilai-nilai Pancasila dan pendekatan eksistensialisme religius sebagai mana yang diungkapkan dalam tulisan yang berjudul Pancasila dan Religi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aina. Baik, tolong next. Teman-teman. Nah, yang kedua, ini tuh ada landasan ontologis filsafat Pancasila. Filsafat sebagai genetivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi, yaitu ada landasan ontologis, landasan epistemologis, sama landasan aksiologis. Nah, ontologi itu menurut Aristoteles itu merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari suatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak. Itu disebut juga dengan istilah substansi. Inti persoalan ontologi adalah menganalisis tentang substansi. Nah, substansi menurut Kamus Latin Indonesia itu berasal dari bahasa Latin, itu substar. Artinya serentak ada, bertahan, ada dalam kenyataan. Nah, substantialitas itu artinya sesuatu yang berdiri sendiri, hal berbeda, wujud, hal wujud. Ontologi menurut pandangan Baker adalah ilmu yang paling universal karena objeknya meliputi segala-galanya. Menurut segala bagiannya ekstansif dan menurut segala aspeknya interansif. Next. Nah, ini 4 masalah dalam asumsi ontologis karena ketika dikaitkan dengan masalah sosial, yaitu pertamanya pada tingkatan apa manusia membuat pilihan-pilihan nyata. Yang kedua, apakah perilaku manusia sebaiknya dipahami dalam bentuk keadaan atau sifat. Yang ketiga, apakah pengalaman manusia semata-mata individual atau sosial.
Yang terakhir, itu pada tingkatan apakah komunikasi sosial menjadi kontekstual. Terus penerapan keempat ini, masalah ontologi tersebut itu dalam Pancasila sebagai sistem filsafat yang menghasilkan hal-hal berikut. Next. Nah, hal-hal ini tuh mencakup yang pertama, ada 3 mainstream yang berkembang sebagai pilihan bangsa Indonesia atas kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu pertama determinisme yang menyatakan bahwa perilaku manusia itu disebabkan oleh banyak kondisi sebelumnya sehingga manusia pada dasarnya bersifat reaktif dan pasif. Pancasila sebagai sistem filsafat lahir sebagai reaksi atas penjajahan yang melanggar hak asasi manusia, sebagaimana amanat yang mencantum dalam alinea pertama pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yang kedua, pragmatisme yang menyatakan bahwa manusia merencanakan perilakunya untuk mencapai tujuan masa depan hingga manusia merupakan makhluk yang aktif dan dapat mengambil keputusan yang memengaruhi nasib mereka. Sifat-sifat yang memunculkan semangat perjuangan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan termuat dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantar rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Next. Tiga, aliran yang berdiri pada posisi tengah atau kompromis yang menyatakan bahwa manusia yang membuat pilihan dalam jangkauan yang terbatas atau bahwa perilaku telah ditentukan, sedangkan perilaku yang lain dilakukan dengan secara bebas. Ketergantungan di satu pihak itu dan kebebasan di pihak lain tercermin dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ketergantungan dalam hal ini itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sedangkan kebebasan bangsa Indonesia mengacu pada keinginan luhur untuk bebas kemerdekaan. Next. Nah, landasan ontologis Pancasila artinya tuh sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'etre sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu memerlukan sebagai bentuk-bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Itu ada sastra Prateja menjabarkan prinsip-prinsip dalam Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ada prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Ini tuh pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati dan bersifat toleransi, serta menciptakan kondisi agar hak kebebasan beragama itu dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemeluk agama. Yang kedua, itu ada prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan itu
yang adil dan beradab. Pengakuan bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama. Setiap orang harus memerlukan adil sebagai manusia yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Next. Nah, yang ketiga tuh ada prinsip persatuan. Itu mengandung konsep nasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bangsa, dan agama tidak dapat menghambat atau mengurangi partisipasi perwujudannya sebagai negara kebangsaan. Wacana tentang bangsa dan kebangsaan sebagai cara pada akhirnya bertujuan menciptakan identitas diri bangsa Indonesia. Nah, yang keempat ada prinsip kerakyatan. Prinsip kerakyatan ini yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Itu mengandung makna bahwa sistem demokrasi diusahakan ditempuh melalui proses musyawarah demi terciptanya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas. Nah, yang terakhir itu, yang kelima ada prinsip keadilan sosial. Itu yang berbunyi bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang dikemukakan Soekarno, yaitu didasarkan pada prinsip tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia merdeka, hidup dalam kesejahteraan. Selanjutnya dibahas oleh yang akan dibahas oleh Jihan. Selanjutnya materi yang saya yaitu yang ketiga, landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan lingkup dan dasar umum pengetahuan. Bab tahun 1995 ayat 5, epistemologi terkait dengan pengetahuan yang bersifat sui generis, berhubungan dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar. Hadomo Hadi 1994-23. Little John and the Force menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filosofi yang dipelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa-apa yang mereka ketahui. Mereka kemukakan beberapa persoalan paling umum dalam epistemologi sebagai berikut. Yang pertama, pada tingkatan apa pengetahuan dapat muncul sebelum pengalaman. Yang kedua, dapat tingkatan apa pengetahuan dapat menjadi sesuatu yang dapat. Little John and the Force 2008 ayat 24. Next. Selanjutnya, landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia, kemudian disentensiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjambaran sila-sila Pancasila sebagai epistemologis dapat diuraikan sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa digaris dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia. Sejak dahulu sampai sekarang, sila kemanusiaan yang adil dan beradab digaris dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama beradab-adab. Oleh karena itu dalam
alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keprihadilan. Next. Selanjutnya, sila persatuan. Indonesia digaris dari pengalaman atas kesadaran bahwa kepecah belahan yang dilakukan pemecahan kolonialisme Belanda melalui politik divide and impera menimbulkan konflik antar masyarakat Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan digali dari budaya Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk selanjutnya yang keempat landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monetis, spiritual, kekudusan dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila kemudian mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Next. Selanjutnya yang C menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama itu ketuhanan ketuhanan sejak ribuan tahun masyarakat Nusantara sudah mengenai berbagai agama dan kepercayaan. Nilai ketuhanan selalu hadir dalam kehidupan sosial. Kemanusiaan bangsa Indonesia adalah bangsa pelaut dan perantau. Dari situ lahirlah sikap terbuka, menghargai keberagaman dan mengedepankan peri kemanusiaan. Persatuan walau berbeda-beda suku, bahasa, dan budaya bangsa Indonesia bisa bersatu membentuk identitas nasional. Kerakyatan, demokrasi memang baru berkembang setelah merdeka, tapi jejak musyawarah sudah lama ada di desa, nagari, dan banjar. Keadilan sosial, cita-cita masyarakat adil dan makmur sudah hidup sejak lama, hanya saja sempat dirampas kolonialisme. Selanjutnya, yang kedua sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara sosiologis, Pancasila bisa dipahami dari dua sudut kelompok masyarakat. Pertama, masyarakat awam yang terlihat Pancasila bukan dalam bentuk teori, melainkan sebagai pandangan hidup, way of life. Nilainya hadir dalam agama, adat, dan budaya bangsa. Contohnya bisa kita lihat dalam tradisi gotong royong, musyawarat, atau sikap saling menghormati atau umat beragama. Bahkan dari sisi kepercayaan masyarakat Indonesia sejak dulu sudah religius, mulai animisme, dinamisme, politisme, hingga akhirnya mengetahui monoteisme. Next, yang terakhir yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Ia menggambarkan kesatuan itu dengan dua model. Yang pertama, hierarkis,
hierarkis piramidal di mana sila ketuhanan ditempatkan di puncak sebagai penjiwa semua. Sementara sila keadilan sosial berada di dasar sebagai senopan. Yang kedua saling mengisi, mengualifikasi di mana tiap sila memberi makna pada sila lainnya. Misalnya ketuhanan yang berkemanusiaan, persatuan yang keadilan, atau kerakyatan yang ketuhanan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syahra. Selanjutnya, slide di halaman 23 yaitu tentang sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Slide ini membahas soal Pancasila sebagai dasar filosofi bangsa. Dulu di era Soekarno, Pancasila itu bukan cuma dihafalkan, tapi benar-benar digali dari nilai-nilai asli bangsa kita. Soekarno menyebutnya sebagai sistem filsafat karena artinya Pancasila adalah cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia. Next. Di slide ke-24, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya bangsa ini akan kehilangan pedoman moral dan spiritual. Lalu yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang dimaksud adalah supaya kita tidak rasis dan bisa saling menghargai. Di sila ketiga ada persatuan Indonesia. Tujuannya agar bangsa kita tetap bersatu. Di sila keempat ada kerakyatan, yaitu keputusan penting harus lewat musyawarah, bukan paksaan. Di sila kelima ada keadilan, yang berarti agama semua orang merasakan keadilan dan kesejahteraan. Next. Slide ini masuk ke era reformasi di bawah kepemimpinan B.J. Habibie. Saat itu, Pancasila mulai kurang diperhatikan. B.J. Habibie mengingatkan banyak tantangan baru yang kita hadapi, seperti masalah hak asasi manusia atau HAM, dan bahaya informasi yang salah atau manipulasi yang ada di era digital. Makanya Pancasila harus dihidupkan kembali agar tetap relevan dan bisa jadi pedoman di zaman modern ini. Next. Di sini ada simbol-simbol yang menjelaskan kalau Pancasila itu juga terlihat dari simbol-simbol negara kita. Bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda, lalu lagu Indonesia Raya. Lambang Garuda Pancasila sendiri melambangkan kewibawaan dan perlindungan, makanya sangat cocok jadi simbol negara kita. Next. Nah, di slide ini ada perbandingan Pancasila dari dua masa. Yang pertama, era Soekarno pada saat 1945, lalu era Soeharto. Era Soeharto ini, Pancasila lahir sebagai filosofis Grundslag, yang berarti dasar filosofis negara. Lalu di era Soeharto ada Pancasila jadi lebih praktis, dikenal dengan P4, pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Fungsinya jadi semacam panduan hidup bagi masyarakat. Next. Di slide ini kembali ke era reformasi. Di masa ini Pancasila kurang mendapatkan perhatian, bahkan seolah-olah dilupakan. Presiden B.J. Habibie pernah bilang, Pancasila jadi terpinggirkan karena bangsa kita terlalu fokus pada demokrasi dan kebebasan, sampai melupakan dasar negara sendiri. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syifa Ramadhani. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya ada tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu tantangan kapitalisme, di mana aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual memiliki modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Lalu yang kedua ada komunisme, sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme yang tadi sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme ini meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Oke, next. Nah, lalu di sini ada mendeskripsikan esensi dan
urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat yang pertama ada sila ketuhanan yang mengajarkan bahwa Tuhan merupakan dasar utama kehidupan. Lalu yang kedua ada sila kemanusiaan. Artinya manusia terdiri dari jasmani dan rohani yang menyatu, tidak bisa dipisahkan. Lalu yang ketiga ada sila persatuan yang mengandung semangat kebangsaan dan cinta tanah air, baik terhadap tanah air, tempat lahir, atau tanah air formal berupa negara hukum. Lalu yang keempat ada sila kerakyatan, menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang terakhir ada sila keadilan, diwujudkan dalam kehidupan bersama, baik dalam pembagian hak dan kewajiban oleh negara. Next. Di sini ada urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, yang pertama itu meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat. Ini dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikiran untuk kemajuan bangsa, baik secara materi maupun spiritual. Lalu yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Next. Lalu yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan global yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Lalu yang keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Next. Lalu ada pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal sejak para pendiri negara membicarakan masalah dasar filosofis negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, meskipun kedua istilah tersebut mengandung muatan filosofis, tetapi Pancasila sebagai sistem filsafat yang mengandung pengertian lebih akademis memerlukan perenungan yang lebih dalam. Nah, Pancasila ini merupakan istilah yang mengemukakan dalam dunia akademis. Ada dua pendekatan, yaitu genetivus, objektivus, dan genetivus subjektivus. Lalu pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip politik. Next. Lalu terakhir ada tugas belajar lanjut, proyek belajar Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, untuk memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, ini ada dari berbagai sumber. Yang pertama, berbagai konsep dan pengertian kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat di Indonesia yang terkait dengan sikap inklusif, toleran, dan gotong royong dalam keragaman agama dan budaya. Lalu yang kedua ada berbagai kasus yang terkait dengan pengembangan karakter Pancasilais seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, dan cinta damai di lingkungan. Lalu yang ketiga ada contoh tentang keputusan yang diambil berdasarkan pada prinsip musyawarah dan mufakat di lingkungan sekitar. Lalu yang keempat, berbagai konsep dan pengertian yang terkait dengan pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila dan bagaimana pengaktualisasian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai paradigma berpikir, bersikap, dan berperilaku masyarakat. Yang kelima, evaluasi hasil kerja individu dan kelompok menjadi suatu gagasan tentang Pancasila yang hidup di sekitar. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Mohon maaf jika kita ada salah kata, karena yang baik datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.